Hai semuanya, kembali lagi di Hai 100. Kami akan selalu membagikan hiburan, info, dan ilmu kepada Anda. Sesuai dengan moto kami, yaitu kami carikan, kami sampaikan, kalau kurang tolong diingatkan. Gimana nih, kabarnya baik-baik aja nggak? Mudah-mudahan selalu baik ya, apalagi di zaman pandemi corona ini. Tetap stay at home dan jaga kebersihan. Olahraga. Olahraga adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran tubuh atau melatih fisik agar lebih sehat. Olahraga sendiri banyak macamnya. Ada yang bersifat kompetisi atau pertandingan seperti sepak bola, maraton, boxing, atau yang lain. Namun, bagaimana jika ada suatu pertandingan atau olahraga yang unik dari biasanya? Kali ini, kami akan membahas beberapa pertandingan unik yang ada di dunia. Seperti apa dia? Mari kita bahas. Seperti tidak mau kalah dengan para pria yang melakukan slapping championship, kini para wanita Rusia juga memiliki pertandingannya sendiri. Namun yang berbeda adalah bukan wajah yang ditampar, tapi kali ini adalah bokong. Wow! Para peserta adalah wanita-wanita yang menggiati olahraga, berbadan atletis, memiliki bokong yang kuat, dan tidak jarang berwajah cantik. Secara bergantian, para wanita kuat ini menampar bokong lawannya dengan kuat hingga dapat terdengar bunyi tamparan tersebut. Aturannya sangat sederhana. Siapa yang tidak mampu menahan keseimbangan tubuh dan terjatuh setelah ditampar, maka ia akan dianggap kalah. Olahraga ini tidak hanya disenangi oleh para wanita, tapi juga para pria. Namun, alih-alih mengikuti pertandingannya, para pria lebih senang untuk melihat pertandingan ini. Ya, cukuplah buat cuci mata ya. Bagaimana jika olahraga yang mengutamakan otak dan otot disatukan? Seperti inilah olahraga chess boxing, karya Le Perubic, terinspirasi dari komik yang berjudul Freud Equator, di mana di dalam komik tersebut ada seorang petinju yang melakukan pertandingan tinjunya yang dilanjutkan dengan bermain catur. Kemudian, Rubik mengembangkan permainannya hingga berkembang di Berlin dan London. Permainan ini akhirnya menjadi cukup populer di sejumlah negara seperti India, Rusia, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Kepopuleran permainan ini bukan tanpa alasan. Dianggap sangat tidak mudah dan menantang, di mana kita harus berganti-ganti konsentrasi, kapan kita harus fokus menggunakan otot kita, dan kapan kita harus menggunakan otak kita. Pemain yang mengikuti pertandingan ini tentunya bukan pemain biasa, namun adalah orang yang memiliki track record dalam kedua pertandingan, yaitu catur dan tinju. Aturan bermain chess boxing adalah dilakukan dalam 11 ronde, yang dimana ada 6 ronde untuk pertandingan catur dan 5 ronde untuk pertandingan tinju. Pemenang bisa ditentukan bila bisa menghajar KO lawan saat ronde tinju, atau melakukan skakmat dalam catur. Tentu saja, jika lawan menyerah, maka pemain akan langsung menang. Namun, jika pertandingan seimbang, maka poin dalam pertandingan tinju akan menjadi penentu siapa yang akan menang. Untuk yang ini, Mimin nyerah deh. Jangankan tinju, catur aja Mimin pasti kalah. Jika kita sering melihat adu jotos antar lelaki, mungkin sudah lumrah. Namun, bagaimana jika melihat dua orang saling tampar-menampar untuk menunjukkan kehebatannya? Ya, seperti yang di Rusia ini, mereka memiliki pertandingan tampar-menampar antar lelaki atau disebut juga Russian Slap Championship untuk meraih gelar dan hadiah yang cukup besar. Kejuaraan ini pertama kali dilaksanakan tanggal 17 Maret 2019 di kota Krasnoyarsk, Rusia, sebagai tuan rumah pertamanya. Russian Slap Championship ini diprakarsai oleh Kirill Sarisev, seorang atlet angkat berat yang juga pemegang rekor dunia. Sebelumnya, kompetisi ini sudah dilaksanakan di Moskow, namun masih dibatasi untuk para atlet profesional. Dan dengan dibukanya kejuaraan ini untuk umum, maka para amatir bisa menunjukkan kemampuannya dan kehebatannya di pertandingan ini. Namun, tetap saja peserta akan dicek oleh pihak medis agar memenuhi syarat kesehatan untuk mengikuti pertandingan adu tampar ini. Aturan pertandingan ini sangat sederhana, yaitu peserta berdiri di sisi meja dan saling berhadapan. Peserta tidak diizinkan memukul lawan dengan bagian bawah telapak tangan. Peserta hanya boleh menggunakan bagian atas telapak tangan saja untuk menampar agar tidak terjadi cedera yang serius. Peserta juga tidak boleh menampar bagian telinga dan area mata. Untuk menyatakan pemenang dalam pertandingan ini, peserta harus bertahan dalam waktu dan jumlah tamparan yang ditentukan oleh wasit. Bagi peserta yang jatuh atau menyerah akan dinyatakan kalah. Namun jika masih bertahan hingga batas yang ditentukan, wasit akan melihat kondisi fisik dari peserta untuk menentukan pemenangnya. Para pemenang Russian Slap Championship akan mendapatkan hadiah yaitu 25.000 rubel atau sekitar 5,6 juta rupiah. Sebuah hadiah yang cukup besar sebagai oleh-oleh tambahan selain wajah merah yang bengkak untuk dibawa pulang. Bagi kalian yang mau ikut, ya silahkan, asalkan kuat ditampar ya.
Sekilas permainan ini mirip dengan tenis meja, namun para pemain menggunakan bola yang biasanya digunakan dalam pertandingan sepak bola. Dan cara bermainnya pun menggunakan seluruh anggota badan kecuali tangan. Tekbol pertama kali dibuat pada tahun 2014 oleh dua penggemar sepak bola, yaitu Gabor Borsani, mantan pemain sepak bola profesional, dan Victor Huzer, seorang ilmuwan komputer. Permainan ini dianggap sebagai cabang olahraga sepak bola yang aman karena tidak ada kontak fisik antar lawan dan mengurangi kemungkinan cedera yang ada. Namun, permainan ini sangat membutuhkan skill yang baik dalam menguasai bola. Cara bermain permainan ini hampir mirip dengan permainan tenis meja dan hanya ada sedikit perbedaan karena menyesuaikan dengan permainan yang menggunakan bagian tubuh alih-alih menggunakan bat atau pemukul dalam tenis meja. Banyak dari mantan pemain bola ikut dalam permainan tekbol ini karena dianggap dapat melatih skill yang biasa digunakan dalam pertandingan sepak bola. Tadi kita membahas tentang tekbol, olahraga yang memadukan tenis meja dan skill sepak bola. Nah, sekarang kita akan membahas tentang permainan sepak bola yang menggunakan sepeda bernama cycleball. Mungkin terdengar mustahil, tapi faktanya permainan ini memang ada, bahkan sudah sangat lama sekali. Permainan ini pertama kali diperkenalkan oleh Nicholas Edward Kaufman pada tahun 1893 di Jerman. Permainan ini termasuk permainan semi-ekstrim karena dapat menyebabkan cedera yang susah dihindari. Dalam permainan bola biasa saja dapat membuat cedera yang parah, apalagi pertandingan ini menggunakan sepeda sebagai salah satu alatnya. Seringkali pemain terjatuh, tertimpa sepeda, terpukul oleh sepeda, dan bahkan bisa membuat patah tulang kaki dan patah tangan. Apalagi sepeda digunakan adalah sepeda fixed gear, tanpa rem. Permainan ini sendiri dilakukan dengan dua tim yang saling mencetak gol. Satu tim terdiri dari 2 orang. Pemain hanya boleh menggunakan bagian sepeda dan bagian kepala dalam menggiring bola, kecuali dalam mempertahankan gawang. Oke pemirsa, sekian video kami. Jika ada kesalahan, selalu ingat moto kami, yaitu kami carikan, kami sampaikan. Kalau kurang, tolong diingatkan. Oke, see you next time. Bye-bye.